Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang kesasar dan terdampar di channelnya Madam Suki, terima kasih banyak ya. Aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Agak rame ya, karena memang hari ini lagi ada tukang begitu. Jadi rumahnya lagi dibenar-benarin. Tapi mudah-mudahan suaranya Madam Suki oke ya. Nah, jadi gimana ya, Madam Suki ini penasaran banget dengan berita yang seliweran. Di mana? Ya, di media online gitulah ya, tentang pasangan serasi. Dan mereka ini udah menikah 3 tahun yang lalu. Dan yang perempuan ini cantik, seksi, ya. Julukannya adalah sang ratu begitu. Dan laki-lakinya ini anak orang kaya. Tapi dia juga seorang pengusaha sih. Saking kayanya, uangnya nggak ada serinya. Penasaran nggak sih kalian ini? Siapa Madam Suki? Pasti orang ini berhubungan dengan Luna Maya kan? Nah, kamu itu. Iya. Tapi yang kita mau omongkan di sini bukan Luna Mayanya, tapi perempuan yang ada hubungannya dengan Luna Maya itu. Dan laki-laki yang menikahi dia ini, ya memang sih pacarnya Luna Maya gitu. Tapi entah kenapa akhirnya laki-laki itu yang sudah menjalin hubungan 5 tahun dengan Luna Maya akhirnya menikah dengan orang lain. Dan di sini banyak sekali fans-fans yang sangat kecewa dengan pernikahan ini. Nah, jadi karena beritanya ini seliweran gitu ya, berapa kali. Jadi ini mengganggu sebenarnya. Mengganggu pikiran tepatnya. Dan Madam Suki pengen intip hari ini. Jadi benar nggak sih gosip tentang mereka ini yang katanya berita ini bocor. Bocornya itu karena gugatan cerai dari si laki-laki ini diketahui akhirnya bocor kan. Nah, bocor itu kan banyak hal ya. Kebocoran itu nggak hanya ketika rumah kita bocor, bolong, terus diterpa oleh air hujan ya kan, atau kita punya tempat yang bolong begitu. Nah, akhirnya berita ini bocor di media. Makanya kita itu harus mewaspadai, jangan sampai ada kebocoran-kebocoran, apalagi kebocoran tentang rahasia. Nah, makanya Madam Suki juga ngasih tahu kalian nih yang punya rahasia ya kan, yang punya masalah. Kalau kalian nggak mau nanti rahasia kalian itu justru jadi aib, mendingan datang ke Madam Suki ya kan, untuk dilihatkan bagaimanakah solusi atau apalah istilahnya buat teman curhat. Tetapi selain teman curhat ya mendapatkan solusi itu tadi gitu. Tapi banyak loh perempuan-perempuan yang mempunyai masalah ditahan sendiri akhirnya jadi penyakit. Jangan sampai deh kayak gitu beneran. Oke, jadi kita kembali ke apa yang tadi kita mau tahu yuk, tentang wanita itu yang menikahi mantannya si Luna Maya. Pasti kalian tahu kan siapa orangnya. Benar gak sih? Dia ini katanya lagi digosipkan hubungan mereka ini berakhir gitu. Jadi banyak juga netizen yang mendoakan mereka ini. Dan ya, yang lebih membuat Madam Suki ini sekepo-keponya, karena ada selebaran akte cerai yang kemudian diunggah oleh beberapa akun-akun. Tapi ya akun-akun itu kan kadang-kadang akun-akun yang emang mencari kesempatan untuk mencuan-cuan, ya kan, cari cuan-cuan gitu dah. Makanya Madam Suki itu penasaran. Ayo kita lihat aja yuk, apakah beneran hubungan mereka ini sedang gak baik-baik aja. Tapi kan mana ada
api sih kalau nggak ada asap, atau nggak ada asap kalau nggak ada api, ya kan? Dibolak-balik aja sendiri deh. Jadi mana mungkin kalau nggak ada sebab ada akibat, ya kan? Adanya akibat kan ada sebab. Aduh itu deh pokoknya, iya kan? Oke, jadi kita mau lihat aja yuk. Sebenarnya berita itu benar apa enggak gitu, ya kan? Karena ini mengganggu benar, mengganggu, dan pengen tahu sebenarnya. Oke, kalian yang pengen tahu silakan untuk kasih like-nya, jangan pelit-pelit ya. Subscribe kalau yang belum, kayak udah jangan. Terus gitu kasih komentar apa yang pengen kamu tahu. Maaf ya, ini agak mengganggu, tetapi suara Madam Suki terdengarkan ya, sambil didengar-dengarkan loh, dideket-deketkan. Oke, kedengaran kan ya? Pak Madam Suki percaya kalian nggak budak gitu. Nah, tapi Madam Suki ini pernah ngebuat prediksi mereka itu pas mereka menikah, dan pada saat itu kan kita tahu ya ada seorang kakek-kakek yang tinggal di Belanda. Kemudian si kakek ini membuat sebuah statement yang membuat kita terwow-wow. Masih ingat kan? Nah, itu Madam Suki membuat video udah lama banget. Madam Suki mengatakan bahwa nanti dalam 3 tahun perjalanan hubungan mereka ada something lah ya. Nah, kalau ketarik ya itu berarti ya resonate aja gitu. Tapi kita mau cari tahu aja yuk, benarkah gosip tersebut antara dua orang ini ya? Apakah itu hanya gosip atau tidak ya? Gosip itu kan terjadi karena ada sesuatu, ya kan? Jadi kita lihat aja yuk, apakah itu gosip atau beneran. Kalau gosip energinya gede ya. Oke. Kalian lihat ini ada seorang wanita yang tertunduk dan menangis. Di sini sih mengatakan bahwa berita tersebut enggak semuanya gosip. Jadi ada sesuatu. Tapi Madam Suki, ada loh netizen yang mereka ini setelah ada berita-berita di media online itu, mereka cus langsung ke IG orangnya. Nah, jadi si Inces ini dia apa itu namanya setiap hari ya atau apalah ya, dia membuat seolah-olah memang semuanya baik-baik aja dan tidak terjadi apa-apa. Dia tetap mengunggah kemesraan-kemesraan dengan suaminya dan bla bla bla. Jadi kebenaran dari berita yang tersebar sekarang ini 50% benar. Terus apakah mereka memang bahagia? Ya, pada awal-awalnya sih ya bahagia ya, ada hubungan hangat dan memang hubungan mereka ini sangat-sangat membahagiakan. Tapi kita tahu ya, dalam perkawinan mereka, karena si cowoknya ini adalah anak orang kaya, pastinya ada tuntutan-tuntutan dari keluarganya untuk segera mempunyai momongan dan bla bla bla. Apakah itu menjadikan sebuah masalah besar dalam kehidupan mereka? Jawabannya adalah, coba ya, iya. Jadi di sini adalah the full awal dari sebuah perjalanan atau sebuah usaha yang besar. Karena kita tahu ya, si Inces ini udah mencoba banyak cara untuk mendapatkan momongan. Tapi kan memang momongan itu rezeki dari Tuhan, ya kan? So kaya apapun orang tersebut, jika memang Tuhan belum berkehendak, ya mungkin belum ya. Jadi anak itu juga rezeki begitu, seperti lotre lah ya. Tapi kan paling nggak sudah diusahakan. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah ini menjadi sebuah masalah besar bagi keluarganya yang cowok, jawabannya iya. Jadi karena mereka orang kaya, ya kan, ingin keturunan dan bla bla bla, inilah yang menjadi sebuah kendala.
Nah, jadi kita tahu ya, Luna Maya itu kan tidak bisa bersama si Reno ini karena kesandung restu. Makanya si Inces kemudian membuat lagu karena dia sudah mengantongi restu. Jadi restu itu memang benar-benar berguna loh ya. Nah, setelah dikantongi restu itu, ya wajar ya orang tuanya kepengen mereka disesegerakan mempunyai momongan. Ternyata di sini memang belum ada, dan inilah yang menjadikan masalah. Terus mengenai restu itu, setelah restu didapat ternyata terjadi sesuatu kan ya, huru-hara waktu itu. Kita tahulah semuanya. Sehingga apakah kemudian orang tuanya ini membandingkan dengan Luna Maya? Karena setiap orang punya masa lalu loh. Apakah ini menjadi masalah juga selain momongan? Jawabannya adalah kartu ini King of Swords, artinya adalah mempertahankan pendapat seseorang. Jadi menurut kalian gimana? Kalau ada orang di lingkungan mereka, lingkungan orang kaya mengatakan, oh ternyata menantu kamu begini. Ya mending Luna dong ya, gini. Kira-kira apa pendapat kalian? Karena di sini 50% akhirnya mempertahankan pendapat orang-orang tersebut. Nah, jadi memang hidup itu tidak ada yang sempurna, ya kan? Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah momongan menjadi alasan mereka saat ini atau tentang restu itu, sepertinya memang dua hal itu masuk. Kalau sampai ada gosip-gosip seperti ini tentang kebocoran berita ya. Nah, jadi bagaimana dengan kehidupan kalian sendiri? Kalau kalian mempunyai masalah dengan pasangan, banyak loh Madam Suki ini orang-orang yang datang ke Madam Suki, orang-orang yang berpikir, aduh gimana ya kalau aku cerai, nanti anak-anak bagaimana? Aduh aku nggak bisa cerai karena pasanganku begini-begini. Which is mereka tahu bahwa pasangan mereka itu adalah ya pasangan yang toksik gitu ya. Jadi lebih baik kalian datang yuk ke Madam Suki daripada nanti ngobrolnya ke orang lain, ya kan? Nanti terjadi kebocoran aib yang ya namanya orang ya, kita nggak tahu, kita nggak bisa untuk memprediksi apakah sahabat kita itu orang yang tepat atau orang yang bisa menyimpan rahasia kita. Dan kalau kalian datang ke Madam Suki, jangan khawatir, rahasia kalian akan terjamin. Oke, jadi buat kalian yang punya masalah dengan kehidupan ini, mau reading tarot secara pribadi, monggo. Caranya adalah lihat di kolom komentar ya, atau di deskripsi, atau nomor yang selalu Madam Suki sertakan. Buat kalian juga nih yang mempunyai masalah dengan gangguan pikiran atau gangguan mental atau gangguan atau beban-beban jiwa mau disembuhkan ya, silakan untuk mengikuti program paket cahaya. Finally, begitu aja. Semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia. Ingat ya, bahagia itu bukan pemberian dari langit, tapi bahagia itu diciptakan dan kita usahakan. Kalau kita tetap nggak bisa bahagia, berarti ada something wrong sama diri kita, dan itu kita harus cari tahu. Semoga Tuhan juga memberikan kita umur panjang dan kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Semoga readingan hari ini bermanfaat buat kita. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Cahaya.